Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ovel Alimasus akan melanjutkan presentasi dengan materi dakwah pada masa Abbasiyah. Awal masa kekuasaan dinasti Bani Abbas diawali dengan pembangkangan yang dilakukan oleh dinasti Umayyah di Andalusia. Di satu sisi, Abdurrahman al-Adakhil bergelar Amir, jabatan kepala wilayah ketika itu. Sedang di sisi lain, ia tidak tunduk pada khalifah yang ada di Baghdad. Pembangkangan Abdurrahman al-Adakhil terhadap Bani Abbasiyah mirip dengan pembangkangan yang dilakukan oleh Muawiyah terhadap Ali bin Abi Thalib. Dari segi durasi, kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah termasuk lama, yaitu sekitar 5 abad 133 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Dan masa pemerintahan Bani Abbasiyah dibagi menjadi beberapa fase. Yang pertama, masa awal dinasti Bani Abbasiyah 750 sampai 833 Masehi. Kedua, masa kemunduran 833 sampai 945 Masehi. Kemudian periodisasi Daulah Abbasiyah. Periode pertama, pengaruh Persia pertama tahun 750 sampai 847. Khilafah Abu al-Abbas dengan pembinaannya Abu Ja'far al-Mansur membangun pemerintahannya di tengah-tengah Persia. Terletak dasar-dasar pemerintahan. Puncak kejayaan ada pada masa 1 Al-Mahdi. Dakwah lebih pada penguatan perekonomian untuk kesejahteraan umat muslim. Kedua, kesejahteraan ilmu pengetahuan, pendidikan dakwah, kebudayaan, dan kasustra dengan Jarkom dengan Raja Prancis, Persia dan Syria. 4. Al-Ma'mun, penterjemahan kitab dan buku asing dalam pengembangan ilmu, pembangunan Baitul Hikam, perguruan tinggi dan perpustakaan. Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dan budaya Islam. Syiar dakwah melalui pendidikan tinggi. Kemudian periode kedua, terjadi persaingan antara bangsa Arab, Persia, dan Turki. Khilafah dianggap menjadi jabatan agama yang sakral dan tidak bisa diganggu-gugat. Sesungguhnya aliansi dengan Turki menjadikan dakwah Islam lahir dengan bentuk-bentuk ala Turkisme. Segala bidang dikuasai orang-orang Turki, dakwah tidak begitu berkembang. Kemudian periode ketiga atau periode pengaruh Persia kedua yang ditandai dengan penguasaan Baghdad oleh dinasti Buwayhi 945 sampai 1055 Masehi. Dinasti ini lahir dari 3 putra Abu Syuja, Buwayh, Ali, Hasan, Ahmad. Karakter kepemimpinan keras, penuh pertikaian, ekspedisi, dan penaklukan Persia besar-besaran. Ahmad sebagai penguasa politik negara, Amir al-Umaro dengan gelar Mu'izz Daulah. Hasan penguasa Persia Utara dengan gelar Rukn al-Daulah. Berkembang aliran Syiah, orientasi perkembangan ilmu pengetahuan dan kekuasaan.
Kemudian periode keempat atau periode pengaruh Turki kedua ditandai dengan penguasaan Baghdad oleh dinasti Saljuk, jatuhnya Yerusalem ke tangan umat Muslim, perang salib, kebencian Nasrani kepada Muslim setelah Seljuk menguasai Baitul Maqdis dalam pembatasan ziarah bagi Kristen ke tanah suci Paus Urbanus. Dakwah pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Masa pemerintahan dinasti Abbasiyah merupakan masa keemasan bagi dunia Islam karena pada masa ini perkembangan Islam sangat meningkat. Salah satunya adalah usaha dalam rangka memajukan ilmu pengetahuan termasuk ilmu agama. Pengembangan ilmu dan ilmu agama, pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu agama, yaitu yang pertama kalam Mu'tazilah. Pada zaman dinasti Abbasiyah fase pengaruh Persia pertama, aliran Mu'tazilah yang dirintis oleh Wasil al-Atta pada zaman Umayyah diteruskan oleh murid-muridnya dan dikembangkan. Tokoh Mu'tazilah kedua adalah Amr ibnu Ubaid 699 sampai 757 Masehi. Gagasan pokok yang menjadi ajaran Mu'tazilah adalah Amr bi al-ma'ruf wa al-nahyan al-munkar. Dan yang kedua hadis dan fikih. Malik ibnu Anas ibnu Abi Amr al-Asbali dilahirkan di Madinah pada tahun 97 Hijriah. Ia hidup pada zaman pemerintahan Umayyah selama 40 tahun dan sisanya yakni 46 tahun dihabiskan pada zaman Bani Abbasiyah. Imam Malik wafat tahun 179 Hijriah. Imam Malik menyaksikan beberapa pemberontakan dan kezaliman yang dilakukan oleh para pemimpin politik, seperti penindasan yang dilakukan terhadap keturunan Ali bin Abi Thalib. Beliau menyikapi pemberontakan tersebut dengan berpendapat, apabila seorang kepala negara mampu berlaku adil dan masyarakat senang menerimanya, maka kita tidak boleh memberontak terhadapnya. Dan jika tidak berlaku adil, rakyat harus sabar dan memperbaiki orang yang menjadi kepala negara. Tapi apabila yang memberontak karena ketidakadilan tersebut, tidak boleh membantu pemerintah dalam menindas pemberontakan tersebut. Karya tulis yang dihasilkan oleh Imam Malik yang sampai saat ini masih dapat kita baca adalah Al-Mutawatta. Kitab ini merupakan kitab hukum Islam atau hukum Islam yang autentiknya pertama dan juga merupakan kumpulan hadis Nabi Muhammad SAW. Kesimpulannya, pemerintah dinasti Abbasiyah kali ini pertama dipimpin oleh Abu Abbas al-Saffah, yang mana Bani Abbas ini berlangsung selama kurang lebih 3,5 abad. Dalam kurun waktu yang begitu lama, maka pemerintah ini dibagi menjadi 5 fase. Masa kemunduran juga menimpa dinasti Abbas sendiri. Beberapa faktor penyebabnya antara lain adanya faham Mu'tazilah yang dijadikan sebagai mazhab resmi negara dan munculnya dinasti-dinasti kecil yang tidak mengakui pemerintahan ini. Kemajuan yang dicapai Bani Abbasiyah pun beragam, terlebih dalam urusan ilmu pengetahuan, ilmu agama pun ikut berkembang pesat. Demikian dari saya presentasi materi dakwah pada masa dinasti Abbasiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.